Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irselina Azativa dengan NIM 122700318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah elektronika dasar, yaitu analisis rangkaian DC menggunakan metode Kirchhoff-Ohm, Thevenin, dan Norton. Baik, untuk metode pertama, kita memiliki dua studi kasus. Studi kasus yang pertama itu bisa kita lihat rangkaiannya seperti yang sudah tertera di sini. Untuk studi kasus pertama ini, kita akan menghitung berapakah nilai arus dan tegangan pada resistansi yang besarnya itu 2 ohm. Sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua, yaitu jumlah tegangan pada rangkaian tertutup. Karena di sini rangkaian tertutup, berarti jumlah tegangannya itu sebesar 0, nilainya 0. Oke, karena tegangannya 0, maka kita masukkan jumlah sigma V sama dengan 0 itu sama dengan sigma E atau baterai sumber tegangan ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita dari rangkaian juga bisa kita tinjau arah loopnya itu dibuat searah dengan arah jarum jam, sehingga kita pertama sesuai dengan arah arus itu bertemu dengan tegangan yang nilainya itu positif, karena kita bertemu dengan positif lebih dahulu, sehingga 5 volt ini nilainya positif. Kemudian kita bertemu dengan sumber tegangan yang kedua, yaitu 10 volt, namun kita ketemu dengan kutub negatifnya terlebih dahulu, sehingga kita simpan 10 negatif itu dengan nilai minus. Jadi plus 5 dikurangi 10, kemudian ditambah dengan I dengan resistansi, jumlah resistansi pada rangkaian itu 2 ditambah 4, sehingga 5 dikurangi 10 ditambah I dikalikan dengan 2 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita dapat hasilnya itu negatif 5 ditambah 6I sama dengan 0, sehingga nilai arus pada rangkaian ini kita dapat senilai 5/6 ampere. Kemudian karena di soal itu yang ditanyakan adalah I dan V pada R sama dengan 2 ohm, maka kita lihat I dan V-nya, kita hitung I dan V-nya. I pada rangkaian itu nilainya sama semua, baik di titik AB, di titik BC, di titik DC atau DA, itu nilai I-nya sama. Oleh karena itu, pada rangkaian pada tegangan 2 ohm, berarti di sini di AB, maka nilai I-nya itu sama dengan 5/6, sama dengan I total. Karena rangkaiannya itu seri. Kemudian V pada R sama dengan 2 ohm, itu kita menggunakan rumus ini, V sama dengan I dikali R, sehingga kita kalikan I pada 2 ohm dikalikan dengan nilai resistansinya, yaitu 5/6 dikalikan dengan 2 sama dengan 5/3 volt. Nah, dari sini juga bisa kita hitung besar nilai tegangan totalnya. Maka kita jumlahkan VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA. Maka kita peroleh VAB itu yang tadi kita hitung, atau pada V sama dengan 2 ohm sama dengan 5/3 volt, ditambah dengan VBC itu ada 5 volt. Kemudian ada VCD itu kita hitung menggunakan rumus yang ini juga, I-nya sama dengan 5/6 dikalikan R-nya di sini 4, berarti 5/6 dikali 4 sama dengan 5/6 dikalikan 4 itu sama dengan 10/3, ditambah dengan VDA. Di sini VDA itu karena arah loopnya itu bertemu dengan negatifnya terlebih dahulu, maka nilai VDA-nya itu negatif, sehingga bisa kita peroleh hasilnya 5/3 dikurangi
ditambah 5 ditambah 5 per 6 dikali 4 dikurangi 10 sama dengan 5 per 3 dikurangi 5 ditambah 10 per 3. Nah, ini kita jumlahkan jadi 15 per 3 kemudian dikurangi 5. Kita 15 per 3 itu sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, hasil ini sesuai dengan yang awal karena jumlah tegangan di loop tertutup itu sama dengan 0, hasilnya itu sesuai. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini sudah saya gambarkan gambar rangkaiannya. Ada 2 sumber tegangan, ada juga dua resistor. Yang pertama itu nilainya 2 volt, yang kedua itu sama 2 volt juga. Nah, di sini ada arah arusnya ada 2. Ada I1, I2 dan I3, sehingga bisa kita gambarkan ada 2 loop di sini. Kita gambarkan loop pertama arahnya searah jarum jam, sedangkan loop yang kedua kita gambarkan berlawanan dengan arah jarum jam. Yang disuruh dari soal ini, yang dicari dari soal ini adalah menentukan arus dan tegangan pada resistor 1 ohm. Karena kita masih menggunakan metode hukum Kirchhoff, maka kita menggunakan kedua hukum Kirchhoff itu. Hukum Kirchhoff pertama yaitu I masuk sama dengan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah I masuknya itu ada pada I1 dan I2, sehingga kita jumlahkan I1 dan I2 sama dengan I keluar. I keluarnya itu adalah I3. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Nah, kemudian setelah seperti itu kita tinjau masing-masing loopnya. Pada loop 1 kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 dengan jumlah tegangan sama dengan 0. Kita pakai sama dengan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini kita cari sumber tegangannya. Nah, di sini karena arah loopnya itu searah dengan jarum jam, maka kita temukan sumber tegangannya itu nilainya negatif, sehingga di sini sumber tegangannya itu bernilai negatif 10 ditambah dengan I1 dikalikan dengan resistornya 2 ohm ditambah I3 yang resistornya nilainya dengan 1 ohm sama dengan 0. Maka kita peroleh 2 dikali I1 sama dengan 2I1, 1 dikali I3 sama dengan I3 sama dengan 10. 10-nya pindah ruas ke sini. Selanjutnya kita masukkan I3 ini dari persamaan 1. Kita ketahui bahwa nilainya itu adalah I1 ditambah dengan I2. Sehingga kita peroleh 2I1 ditambah I1 ditambah dengan I2 sama dengan 10. Nah, I1 ini dijumlahkan dengan 2I1 ini sehingga mendapatkan 3I1 ditambah dengan I2 sama dengan 10. Ini menjadi persamaan yang kedua. Lanjut kita tinjau loop kedua, tetap menggunakan hukum Kirchhoff 2 juga. Di sini kita peroleh karena arah loopnya itu berlawanan arah jarum jam, maka kita bertemu dengan sumber tegangannya itu dengan yang negatifnya terlebih dahulu, sehingga kita simpan di sini negatif 20 ditambah jumlah IR. Di sini kita ada di loop 2 itu ada I2 dan I3. I2 dikalikan dengan resistornya yaitu 2 ohm ditambah dengan I3 dikalikan resistornya 1 ohm. Jadi kita peroleh persamaannya dengan negatif 20 ditambah I2 kali 2 ditambah I3 kali 1 sama dengan 0. Nah, 20 ini pindah ruas sehingga kita peroleh 2I2 ditambah, nah I3 ini kita masukkan juga yang persamaan pertama itu I1 ditambah I2, sehingga 2I2 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 20. Maka kita peroleh I1 dan I2 dijumlahkan dengan 2I2 sehingga kita peroleh 3I2 ditambah dengan I1 sama dengan 20. Ini menjadi persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini persamaan 3 dan ini persamaan 2.
agar bisa dieliminasi maka harus kita samakan nilai koefisien dari salah satu variabelnya. Kita kalikan persamaan yang ketiga ini dengan dikali 3, sehingga kita peroleh 3i1 ditambah 9i2 sama dengan 60. Nah, i1 ini tetap kita kalikan 1 sehingga hasilnya 3i1 ditambah i2 sama dengan 10. Kemudian kita eliminasi i1 nya, kita peroleh 8i2 sama dengan 50, i2 sama dengan 50/8. Kita perkecil, hasilnya menjadi 25/4 ampere. Nah, itu untuk nilai i2. Kemudian karena kita telah menemukan hasil i2, kita substitusi i2 tersebut ke persamaan ketiga. Sebenarnya bebas mau ke persamaan yang kemana, tapi saya gunakan persamaan ketiga. Di sini persamaan ketiga itu 3i2 ditambah i1 sama dengan 20, sehingga i2 nya kita ganti dengan 25/4, maka kita peroleh 3 dikali 25/4 ditambah i1 sama dengan 20. Kemudian kita pindah ruaskan, 3 dikali 25 itu sama dengan 75/4, sehingga i1 sama dengan 20 dikurangi 75. Kita samakan penyebutnya menjadi 4, maka kita peroleh i1 sama dengan 80 dikurangi 75/4 sama dengan 5/4 ampere. Nah, terakhir kita peroleh I pada R1 ohm kita sama dengan di sini kita lihat R1 ohm itu adalah I3, maka I pada R1 ohm itu adalah I3 sama dengan nilainya yang tadi kita telah peroleh, yaitu 15/2 ampere. Nah, kita juga dari situ bisa mencari tegangan pada I1 ohm, yaitu dengan cara mengalihkan besar arus dengan resistornya, dengan resistansinya, sehingga kita peroleh 15/2 dikali 1 sama dengan 15 volt. Ini hasil akhir dari metode Kirchhoff. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode teorema Thevenin. Nah, pada teorema Thevenin ini langkah-langkahnya atau tahapannya itu akan lebih panjang dibandingkan dengan kita menggunakan hukum Kirchhoff. Namun walaupun kita menggunakan teorema Thevenin, kita juga tetap menggunakan hukum Kirchhoff di dalamnya. Baik, kita langsung ke studi kasus. Kita menggunakan studi kasus yang sama dengan studi kasus yang kedua tadi. Kita menggunakan di sini kita sama ya, pakai rangkaian yang studi kasus kedua dari hukum Kirchhoff tadi. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam mencari solusi dari metode teorema Thevenin ini. Langkah pertama yaitu angkat objek yang kita tinjau. Di sini kita tinjau objeknya itu R1 ohm sehingga menjadi seperti ini rangkaiannya. Kita angkat yang tadi 1 ohm ini sehingga seperti ini. Kemudian tentukan tegangan pada titik objek tersebut. Nah, kita tentukan tegangan di sini. Sebenarnya bisa kita tentukan besar tegangannya baik dari arah kanan maupun dari arah kiri. Namun di sini kita akan menggunakan dari arah kanan. Kita menggunakan perhitungan hukum Kirchhoff. Sigma V sama dengan 0, maka sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini kita tinjau arah loopnya, kita gambarkan seperti ini. Dari rangkaian yang sudah diangkat itu hanya akan ada sumber tegangan dan resistornya. Nah, di sini kita ketemu dengan negatif 20 ditambah dengan positif 10 ohm ditambah I jumlah resistornya 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita cari besar I-nya itu dengan memindah ruaskan ini ke sini, dan I sama dengan
2 ditambah 2, 4. 4I sama dengan 10, maka I sama dengan 10 per 4. Kita perkecil lagi menjadi 5 per 4 ampere. Nah, karena berlawanan jarum jam si loopnya itu, maka nilainya I ini akan negatif. Kemudian kita mencari besar tegangan dari A ke B. Nah, dari arah kanan, VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR RAB. VAB sama dengan 20 dikurangi 5 per 4 yang tadi. Maaf, 5 per 2 dikalikan dengan R-nya itu 2. Sama dengan, kita ketemu 20 dikurangi 5 sama dengan 15 volt. Nah, ini adalah besar tegangan Thevenin. Langkah kedua adalah jika terdapat sumber tegangan, maka short-circuit sumber tegangan tersebut. Jika terdapat sumber arus, maka open circuit sumber arus tersebut. Setelahnya, tentukan hambatan atau resultan pengganti atau ekivalen. Karena di rangkaian ini hanya ada sumber tegangan, maka yang kita lakukan adalah short circuit. Di sini saya telah menggambarkan short circuitnya dengan bentuk paralel, sehingga dengan rangkaian paralel sehingga kita mencari besar RAB-nya. RAB itu 1 per RAB sama dengan 1 per 2 ditambah di sini 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka nilai RAB-nya itu sama dengan 1 ohm. Nah, ini tuh nilai R Thevenin. Langkah ketiga adalah membuat rangkaian ekivalen Thevenin yang terdiri dari susunan seri antara V Thevenin dan R Thevenin serta objek yang ditinjau. Di sini kita telah buat rangkaian ekivalen Thevenin. Ini sebagai R Thevenin, ini sebagai V Thevenin, dan ini sebagai R objek. Kita cari dulu, di sini sudah kita cari V Thevenin itu sama dengan 5 volt, kemudian R Thevenin sama dengan 1 volt, 1 ohm. Kemudian kita ketahui bahwa R objek itu dari sini sama dengan 1 ohm, sehingga kita peroleh I sama dengan V Thevenin per R Thevenin ditambah R objek sama dengan 15 dibagi 1 plus 1 sama dengan 15 per 2, sehingga kita peroleh I objek sama dengan 5 per 2 ampere. Setelah kita ketahui besar nilai I objeknya, maka kita cari juga besar tegangan objeknya, sama dengan I objek dikalikan dengan R objek sama dengan 15 per 2 dikali 1 sama dengan 15 per 2 volt. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang kita cari menggunakan metode Kirchhoff. Kemudian kita mencoba menggunakan metode teorema Norton. Nah, teorema ini pada dasarnya langkah-langkahnya itu sama dengan kita menggunakan teorema Thevenin, hanya saja akan berbeda di rangkaian ekivalennya. Kalau teorema Thevenin itu RTH dan VTH plus ROB-nya itu disusun secara seri, sedangkan teorema Norton itu RTH, VTH, dan ROB-nya itu akan disusun secara paralel. Di sini setelah saya gambarkan rangkaian ekivalen dari Norton disusun secara paralel. Nah, kita yang pertama itu kita cari IN atau I Nortonnya. I Norton sama dengan V Thevenin dibagi R Thevenin sama dengan 15 per 1 ampere sama dengan 15 ampere. Kemudian kita cari I objek per I Norton sama dengan, karena I dan R itu berbanding terbalik, sehingga kita simpan I objek sama dengan R paralel atau R total dibagi dengan R objek. Di sini kita hitung terlebih dahulu besar R paralelnya.
R total paralel itu sama dengan RTH dikali dengan ROB dibagi RTH plus ROB sama dengan I dikali I per I ditambah I sama dengan 1/2. Di sini kita sudah kita telah dapatkan R total paralelnya itu sebesar 1/2, sehingga kita masukkan ke sini 1/2 dibagi dengan R objeknya itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh I objek sama dengan setengah 1/2 dikalikan dengan I Norton. I Nortonnya pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan 1/2 dikalikan dengan di sini nilainya 15, kita masukkan 1/2 dikali 15 sama dengan 15/2 ampere. VOB-nya kita cari, V objek sama dengan I objek dikali R objek sama dengan 15/2 dikali dengan 1 sama dengan 15 volt. 15/2 volt. Nilai ini sama dengan apabila kita mencari dengan teorema Thevenin dan teorem dengan metode hukum Kirchhoff juga. Oleh karena itu, saran saya daripada kita menggunakan metode yang simple, yaitu metode hukum Kirchhoff. Nah, hal ini juga dapat kita buktikan menggunakan aplikasi sukses deh. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan perhitungan yang menggunakan metode hukum Kirchhoff, metode Thevenin, dan metode Norton. Itu kita buktikan menggunakan aplikasi AltaSpice. Jadi kita itu akan menganalisis besar tegangan dan arus pada rangkaian pada resistansi 1 ohm atau pada R3 itu menggunakan aplikasi AltaSpice. Seperti yang telah terlihat di layar, saya telah membuat rangkaiannya. Maka dari itu kita langsung running dengan mengklik icon seperti orang lari ini, run. Sebelumnya juga sudah saya setting, runningnya itu akan akan bekerja pada kisaran waktu 0 milidetik sampai dengan 1 milidetik. Baik, langsung kita run. Di sini bisa kita lihat kisaran waktunya itu dari 0,0 milisekund sampai 1 milisekund. Untuk meninjau bagian R3, maka kita harus mark reference terlebih dahulu pada resistor 3 ohmnya. Nah, di sini kita mencari besar arus yang mengalir pada resistor 3 ohm terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat setelah di running, maka kita dapat mengetahui besar aliran listrik yang mengalir pada resistor 3 ohm itu sebesar 7,5 volt atau 15/2 volt. Kemudian kita apabila ingin mengetahui yang tadi itu besar tegangan yang terdapat pada R3 itu sebesar 7,5 volt. Kemudian untuk mengetahui besar aliran listriknya, bisa kita klik juga. Nah, di sini bisa kita ketahui besar aliran listrik yang mengalir pada R3 itu sebesar 7,5 ampere. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode Kirchhoff, menggunakan metode Thevenin dan Norton itu sudah benar, yang dibuktikan dengan penentuan atau dibuktikan menggunakan aplikasi AltaSpice. Baik, sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.